Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat sebangsa dan setanah air dimanapun Anda dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri setelah kita melaksanakan hari raya sebelumnya berpuasa di bulan Ramadan. Insya Allah semua puasa kita terima oleh Allah, semua ibadah kita terima oleh Allah dan menjadikan kita adalah hamba-hamba yang bertakwa. Baik, ini sedang sarapan pagi dengan ibu, dengan cucu, tapi saya nanti aja makannya. Nah, ini. Jadi sekedar sebuah cerita. Ini pengalaman kemarin ini. Sewaktu saya pulang dari Manak Bengkulu Selatan menuju Bengkulu. Saya kan pakai motor, bukan pakai mobil. Mobilnya belum ada. Jadi singgah di suatu tempat namanya Mas Mambang. Bersamaan waktu itu orang sedang sholat asar. Jadi istri saya bilang, Datuk. Nah, Datuk itu kalau bahasa Indonesianya kakek. Karena cucu saya ada 7 orang. Menantu 4, anak menikah sudah 4. Tinggal 1 yang belum menikah. Dia bilang begini, Datuk, kan kita ndak enak di sini. Orang sholat kan kita duduk. Coba kita berudu, kita langsung sholat. Jadi saya jawab waktu itu, masalah sholat itulah masalah kita dengan Tuhan, bukan dengan manusia lain gitu. Jadi kalau kita lagi capek, ya capek aja gitu. Duduk saja, ndak apa-apa. Ndak masalah orang mau bilang apa, terserah. Karena ini urusan kita dengan Allah tadi. Apalagi masalah penyembahan kepada Allah. Kalau kita artikan penyembahan itu adalah sholat, ya maka kita harus terburu-buru memang. Tetapi Allah juga tidak suka dengan kita kalau kita beribadah kepadanya dalam kondisi capek lelah. Ada unsur keterpaksaan itu. Karena beda lelah bekerja biasa dengan lelah dalam perjalanan, apalagi pakai motor, ya jaraknya 144 kilo. Wah, itu beda. Mana badan letih, keringat banyak, minum saja itu. Waktu itu saya pakai jaket. Jadi saya jawab sama istri saya, kalau penyembahan itu diartikan sholat, ya mungkin seperti itu. Kita harus cepat, kita harus terburu-buru. Tetapi Allah juga tidak suka kita seperti itu. Kenapa? Allah itu senangnya kalau kita menghadap kepadanya dengan kondisi tenang, enjoy, penuh dengan kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan. Kalau seperti itu Allah bukan tidak suka. Ya istirahat aja dulu. Istirahat aja dulu lah. Tenangkan pikiran, tenangkan perasaan. Gitu. Sama dengan kita lagi berpuasa. Kalau datang waktu berbuka, ya minum dulu, makan dulu. Nah, masalah sholat maghrib itu insya Allah pasti kita laksanakan. Tapi utamakan ini dulu kata Rasulullah. Kejar berbuka dulu. Ini sunnah. Artinya memang ada satu tempat, satu momen di mana ya kita harus mengutamakan kepentingan kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia gitu. Nah, jadi itulah yang saya jawab pada istri saya waktu itu. Nah, tapi tanpa saya sadari saya keluar kata kaji gitu. Nah, kata kaji itu artinya kata-kata yang semestinya tidak saya keluarkan. Saya bilang begini, sebenarnya ya Allah juga tidak butuh disembah. Ngapain Allah minta disembah? Memangnya kalau kita menyembah Allah itu manfaatnya apa? Keluar dari lisan saya waktu itu. Karena beda orientasi. Saya berbicara itu dasarnya beda dengan dasarnya beliau tadi, beda. Nah, jadi saya katakan, kalau masalah sembah itu kan kembali kepada pemahamannya itu. Jadi sembah itu mempunyai 6 pengertian. Melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah, mencontoh perbuatan yang Allah tidak contohkan kepada Nabi melalui kita, melalui Nabi kepada kita. Pergi kalau disuruhnya, datang kalau dipanggilnya, diam kalau tidak ada perlu daripada kita, atau diam kalau tidak ada ilmu daripada Allah dan Rasul. Itu pengertian sembah sebenarnya. Jadi kalau kita sudah berjalan menuju Allah dan Rasul, berbuat baik kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat, kita selalu taat dalam aturan-aturan sembahan tadi, kita akan nyaman-nyaman saja. Artinya masalah ritual-ritual seperti sholat apa tadi, kalau memang kita lagi capek, ya nikmati capek dulu. Artinya istirahatlah dulu. Nanti setelah tenang, sudah nyaman, baru kita berudu, baru kita concern. Karena sholat itu bukan menyembah artinya, tapi berhubungan, berdialog, mencurahkan rasa hati kita dengan lisan-lisan yang sudah Allah Rasul ajarkan kepada kita. Mulai takbir sampai salam tadi. Itu sebenarnya sholat itu. Nah, kalau menyembah itu tadi yang 6 macam tadi. Makanya selagi kita adalah orang baik,
baik kepada diri kita, keluarga kita, kaum kerabat kita, masyarakat kita, kita tidak usah risau tentang hal-hal yang mendesak dalam masalah ibadah-ibadah yang rutinitas kita laksanakan setiap hari itu. Tetapi kalau kita langgeng, apa salahnya? Bahkan lebih baik azan belum berkumandang kita sudah siap. Kalau perlu kita ke masjid, kita berjamaah. Tapi dalam situasi kritis katakanlah ya, situasi perjalanan, nah Allah memberikan peluang. Ada namanya jamak takdim, ya. Ada lagi jamak takhir, jamak takdim, takhir, qasar. Artinya 2 sholat disatukan. Nah, itu ada. Bahkan ya ada yang dikurangi rakaatnya, kalau 4 bikin 2 boleh. Begitu cara Allah memberikan fasilitas kepada kita supaya kita jangan sulit dalam perjalanan kita, dalam persoalan kita. Nah itu tadi. Nah, tetapi yang perlu dipertahankan adalah hati itu. Hati itu selalu bersih, tidak ternoda, tidak ada kebencian, dengki, iri kepada siapapun, dan tidak sombong. Ngapain sombong? Apa sih yang kita miliki yang bisa kita banggakan? Tidak ada. Bahkan jangankan yang kita lakukan, jangankan prestasikan, kita ini sebenarnya juga tidak ada. Kita ini sebenarnya juga tidak ada. Nah, keberadaan kita adalah wujud daripada keberadaan Allah itu sendiri. Nah, ini yang perlu kita pahami. Maka tidak ada kesombongan lah. Tidak boleh, tidak boleh. Jadi itu saja sekedar pembuka vlog ataupun video kita setelah Lebaran ini. Nah, itu nanti ada ini pekerjaan anak-anak saya. Beliau ini memang ahli di bidang YouTuber dia nih. Dia bilang biar nanti YouTube-nya ayah itu bermanfaat, kita daftarkan dan seterusnya. Maka sudah dia daftarkan, dia sendiri yang bikinkan, saya nggak ngerti itu. Nah, dia bilang nanti ada reklame di dalamnya itu. Nah, itu nanti akan mendapatkan uang, dia bilang begitu. Saya tanya, ya apa ya begitu? Ya dia bilang iya begitu. YouTuber itu begitu. Nah, pikiran saya bukan uang. Bukan. Pikiran saya kalau memang itu ada, ini mempermudah kita untuk bisa ketemu. Saudara di mana misalnya? Saudara di Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jakarta, Sumatera. Karena video ini sudah ditonton oleh mereka. Bahkan alhamdulillah saudaraku, video ini ditonton di Jepang, di Turki, bahkan ada di Mesir lah, ditonton di situ. Nah, menurut anak saya itu katanya itu akan lebih besar lagi kalau ada reklamenya, kalau ada apanya itu. Jadi intinya bukan uangnya itu, tapi kalau memang ini ada, akan mempermudah langkah-langkah kita nanti dalam pertemuan-pertemuan. Karena ada di dalam YouTube saya itu ada fan kita, Pak Abu Fikri, kapan sih kita bisa tetap buka? Saya bilang insya Allah, doakan saja, mudah-mudahan Allah memberikan jalan. Nah, siapa tahu ini jalannya gitu. Kalau ini sudah jalannya, udah. Kalau ada yang mungkin kita perlu bertemu, ya kita bertemu. Kalau sudah ada uang itu kan segalanya kan bisa dekat. Segalanya kan bisa mudah, walaupun tidak semua karena uang. Tapi segala sesuatu harus ada uangnya. Oke, terima kasih. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.